Suamiku tiba-tiba kasar malam ini. Nada bicara tinggi. Setiap kata yang keluar dari mulutku selalu membuatnya marah. Apakah aku salah atau gimana aku juga tidak tahu. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa absen di bawah kalian dari kota mana saja. Malam itu aku duduk di ruang tamu menunggu suamiku pulang dari kantor. Seperti biasa dia terlambat. Begitu dia masuk, langsung wajahnya tampak muram. Aku mencoba menyapa dengan lembut. Tapi balasannya adalah nada tinggi dan kalimat kasar yang membuatku terkejut. Aku tak mengerti kenapa dia jadi seperti itu tiba-tiba. Aku coba bertanya apakah ada masalah di kantor. Tapi yang aku dapat hanya jawaban singkat dan kasar. Rasa takut dan bingung mulai merayap di hatiku. Aku tak tahu harus berbuat apa. Tapi aku mencoba sabar dan menahan diri. Berharap ini hanya sesaat. Di tengah suasana yang tegang, teleponku berdering. Suara di ujung sana adalah sahabatku yang khawatir karena aku tidak membalas pesan sepanjang hari. Aku ingin bercerita tapi takut menambah masalah. Setelah telepon itu aku mencoba mengingat kembali apa yang mungkin kulakukan salah. Tapi tak ada yang terpikir. Suamiku seperti berubah total. Bukan seperti pria yang kupilih dulu. Aku mulai merasa kesepian walaupun kami tinggal di bawah satu atap. Malam itu aku menatap lekat-lekat wajahnya. Yang biasa penuh cinta kini penuh amarah. Dan aku tak tahu bagaimana cara mengembalikan semuanya seperti dulu. Aku ingin tahu, apakah ini ujian atau ada sesuatu yang lebih besar yang dia sembunyikan dariku. Waktu terus berjalan dan ketegangan di antara kami makin terasa dalam keheningan malam yang dingin. Suamiku masih diam saja. Wajahnya menunduk sambil sesekali melirik ke arah lain seolah menyimpan rahasia besar. Aku mencoba berbicara hati-hati. Apa ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan padaku? Tapi jawabnya tetap singkat dan tegas. Ngapain ditanya terus? Aku capek. Kata-katanya menusuk hatiku. Aku merasa semakin jauh darinya. Aku tak tahu apakah ini benar-benar tentang pekerjaannya atau ada hal lain yang membuatnya berubah drastis. Waktu terus berdetak dan aku merasa semakin gelisah. Malam itu terasa sangat panjang. Segala usaha untuk mencairkan suasana seolah sia-sia. Aku yang biasanya bisa memecah ketegangan dengan canda malah sekarang hanya bisa diam menahan perih. Hatiku bertanya-tanya, apakah ada wanita lain? Ataukah ada masalah lain yang dia pendam? Aku takut menghadapi kenyataan jika memang itu yang terjadi. Tiba-tiba dia berdiri dan pergi ke kamar tanpa sepatah kata, meninggalkanku sendirian dengan segala keraguan dan ketakutan. Aku mencoba menguatkan diri, meyakinkan bahwa aku harus tetap sabar dan berusaha mencari solusi. Tapi air mataku jatuh tak tertahankan. Aku menangis dalam kesepian malam meski berharap dia mendengar tangisku. Besok aku harus memulai hari dengan wajah biasa agar dia tidak curiga. Tapi aku tahu beban ini sangat berat. Pagi menjelang, aku mencoba mengantarkannya pergi kerja tapi dia malah menolak dan pergi tanpa pamit. Aku berdiri terpaku di depan pintu, bertanya-tanya seberapa jauh hutang hati kita telah tergerus. Apakah ini akhir dari kisah kita? Aku tidak tahu, tapi aku tidak siap menyerah begitu saja pada cinta yang selama ini kujalani. Aku harus mencari cara untuk membuatnya kembali seperti dulu. Meski itu berarti aku harus menghadapi segala kemungkinan sulit yang menanti di depan. Hari-hari berikutnya berlangsung dengan kesejukan yang tidak biasa. Suamiku tetap dingin dan tertutup seperti melindungi dinding benteng dari serangan. Aku berusaha tetap hadir untuknya. Tapi rasa kehilangan itu semakin menusuk. Suamiku yang biasanya hangat sekarang menjadi asing. Seolah ada tembok tebal memisahkan kami. Aku berulang kali bertanya-tanya dalam hati. Siapa yang membuatnya berubah? Cuaca di luar cerah tapi di dalam rumah kami seperti hujan tak berkesudahan. Aku mencoba ajak dia berbicara. Mencoba melepas beban yang mengganjal di antara kami. Tapi tidak ada celah. Tidak ada kata yang mampir untuk menerobos sunyi yang menyesakkan. Hari itu aku menemukan secari kertas terlipat di meja ruang tamu. Sebuah surat yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku ragu membukanya. Takut mengetahui isi yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Tapi penasaran dan rasa ingin tahu mengalahkan ketakutanku. Kutarik napas dalam-dalam lalu kubaca surat itu perlahan. Isinya membuat dadaku sesak.
Pesan-pesan singkat tentang sebuah masalah besar yang selama ini ia simpan sendiri. Masalah yang berhubungan dengan hutang yang tak terbayar, ancaman dari seseorang yang tidak dikenal, dan permintaan maaf atas semua kekesalannya. Aku merasa terguncang. Kenapa dia tidak pernah cerita padaku? Apakah aku bukan tempat baginya untuk berbagi? Aku ingin menemuinya, bertanya langsung, tapi dia pergi entah kemana. Aku merasa semakin terjebak di antara rasa takut dan keinginan menyelamatkan hubungan kami. Saat malam tiba, aku duduk termenung memikirkan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Aku tahu ini bukan masalah kecil dan aku harus tetap kuat menghadapi semua ini untuk suamiku dan keluarga kami. Malam itu aku tidur dengan pikiran yang tidak tenang. Bayangan surat itu terus berputar di kepala. Aku mencoba mengingat kembali kapan suamiku mulai berubah. Tapi semua terasa kabur. Keesokan paginya aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang hutang yang tertulis di surat itu. Dengan penuh rasa was-was, aku mencoba menghubungi beberapa teman suamiku yang mungkin tahu sesuatu. Namun, semuanya tampak menghindar dan tidak mau buka mulut. Aku merasa semakin bingung dan menyadari bahwa masalah ini lebih besar dari yang kubayangkan. Suamiku sendiri mulai sering pulang larut malam tanpa alasan jelas. Dan saat ku dekati, ia langsung menghindar. Aku mencoba bertanya dengan lembut, tapi selalu berakhir dengan kemarahan. Ada sesuatu yang sangat mengganggunya, sesuatu yang tidak bisa ia hadapi sendiri. Suatu malam, aku mendengar suara bisikan dari kamar kerja di lantai atas. Aku naik pelan-pelan dan melihat suamiku sedang berbicara lewat telepon dengan suara rendah dan tegang. Aku tidak bisa mendengar semua pembicaraan. Tapi aku menangkap kata-kata tentang waktu habis dan janji yang harus ditepati. Aku merasa takut. Apakah suamiku sedang terjerat hal berbahaya? Hatiku berdebar-debar dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku ingin membantunya. Tapi aku juga takut kalau campur tanganku malah menambah masalah. Malam semakin larut, dan kesunyian rumah terus menyelimuti, membawa rasa cemas yang tidak mudah hilang. Aku sadar aku tidak bisa diam saja. Aku harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Aku memutuskan untuk mencari bantuan dari sahabatku yang dipercaya, berharap dia bisa memberikan solusi atau setidaknya pendapat objektif. Aku menceritakan semua yang terjadi, mulai dari perubahan sikap suamiku hingga surat misterius itu. Sahabatku mendengarkan dengan seksama lalu menyarankan agar aku berbicara langsung dengan suamiku ketika suasana hati kami tenang. Dia juga menyarankan supaya aku tidak mencoba mengorek terlalu dalam sebelum suamiku siap bercerita. Aku merasa agak lega setelah mendapat dukungan itu meskipun rasa cemas masih membayangi. Hari-hari berikutnya aku berusaha menciptakan suasana hangat di rumah, memasak makanan favoritnya dan mengajak mengobrol ringan. Tapi setiap kali aku coba menyentuh topik hutang atau masalah yang mungkin dia alami, dia kembali menutup diri dan marah. Suasana pun kembali tegang. Dan aku merasa putus asa. Suatu sore, ketika suamiku sedang duduk termenung di teras, aku memberanikan diri untuk duduk di sampingnya. Aku mencoba berbicara dari hati ke hati. Apapun masalahmu, aku ada di sini. Kita hadapi bersama. Untuk pertama kalinya, dia terdiam lama lalu menghela napas panjang. Aku melihat ada sesuatu yang berusaha dia tahan dalam dadanya. Aku menunggu. Memberinya ruang. Tapi akhirnya dia hanya berkata, "Maaf, aku belum siap bicara." Aku mengangguk, memutuskan memberi waktu agar ia bisa membuka diri sendiri. Tapi aku tahu semakin lama rahasia itu tertutup, kami semakin terpisah. Malam itu aku merenung panjang tentang arti cinta dan kesetiaan. Aku ingin memperbaiki semuanya walau harus menghadapi kegelapan teramat dalam. Beberapa hari berlalu. Dan aku mencoba tetap sabar meski hati terasa hampa. Suamiku masih saja tertutup, dan jarak di antara kami semakin nyata. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kulihat, tumpukan tagihan yang tidak terbayar, telepon-telepon dari nomor tidak dikenal, dan ekspresi wajahnya yang sering terlihat lelah seolah menyembunyikan beban berat. Aku merasa seperti berjalan di atas kaca, takut melangkah tapi harus tetap bertahan. Pada suatu malam, aku melihat suamiku mengambil sebuah amplop putih darinya saat keluar rumah secara diam-diam.
Rasa penasaran yang sudah lama terkumpul memaksaku mengikuti dari jauh tanpa ia sadari. Aku melihat dia bertemu dengan seorang pria di sebuah tempat sepi. Percakapan mereka berlangsung cepat dan tegang. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Tapi aku tahu ini bukan pertemuan biasa. Perasaan takut dan cemas mendominasi. Aku tidak tahu apakah suamiku sedang terlibat dalam sesuatu yang berbahaya atau ada masalah lain yang lebih besar. Kembali di rumah, aku mencoba berbicara kepadanya. Tapi dia malah menghindar dan menuduhku terlalu ingin tahu. Aku merasa sedih dan frustrasi karena rasa percaya mulai terkikis. Malam itu aku menangis sendirian. Berharap ada cahaya yang bisa menerangi kegelapan hubungan kami. Aku sadar aku harus kuat. Bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk suamiku yang sedang berjuang dalam kesunyian. Aku berjanji pada diri sendiri akan mencari tahu kebenaran. Sekaligus menjaga cinta yang masih tersisa di hati. Hari demi hari berlalu. Aku mulai menyusun strategi untuk menghadapi situasi yang semakin rumit. Aku tahu aku tidak bisa terus menunggu tanpa bertindak. Aku mulai menelusuri jejak suamiku dengan lebih hati-hati. Suatu pagi, aku menemukan catatan kecil yang tersembunyi di bawah tumpukan buku, berisi nama dan nomor telepon beberapa orang yang tidak kukenal. Aku mencoba menghubungi salah satu nomor itu, namun yang menjawab hanya suara dingin dan singkat, tanpa mau menjelaskan apapun. Rasa ingin tahuku makin membuncah, tapi sekaligus juga ada ketakutan mendalam akan apa yang mungkin kutemukan. Suamiku, yang selama ini kukira kuat dan tegar, ternyata memikul beban berat yang disembunyikan rapat-rapat. Aku berusaha mengingat kembali semua tanda-tanda yang selama ini kuabaikan. Mungkin beginilah cara dia meminta pertolongan tanpa harus terbuka langsung. Malam itu, aku menghadiri sebuah pertemuan kecil yang diadakan oleh komunitas lokal, berharap bisa mendapat beberapa ide atau bantuan. Di sana aku bertemu dengan beberapa orang yang pernah mengalami masalah serupa, dan aku merasa tidak sendirian lagi. Mereka berbagi cerita tentang bagaimana mereka bisa bangkit dari masalah pelik yang sempat menghancurkan rumah tangga mereka. Aku pulang dengan semangat baru, bertekad untuk menjadi pelampung bagi suamiku. Tapi aku tahu jalan ini tidak mudah dan penuh risiko. Saat aku sampai di rumah, suamiku sedang duduk termenung di balkon, menatap langit malam. Aku duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa dulu, membiarkan keheningan berbicara. Kadang, keheningan memang lebih kuat dari kata-kata. Hari-hari terus bergulir, dan aku mulai merasakan perubahan kecil dalam sikap suamiku meski belum sepenuhnya terbuka. Suamiku mulai lebih sering pulang tepat waktu dan memperhatikan obrolan kami, meski matanya masih menyimpan beban. Suatu sore, saat kami duduk bersama di ruang tamu, aku memberanikan diri untuk menanyakan tentang perasaan dan semua yang dia pendam selama ini. Awalnya dia menghindar, tapi aku terus memberikan ruang tanpa menekan. Lama-kelamaan, dia mulai bercerita sedikit demi sedikit. Cerita tentang hutang yang datang dari masa lalu, tekanan dari orang-orang yang menagih, dan rasa bersalah karena tidak ingin membuatku khawatir. Aku mendengarkan dengan hati terbuka, tanpa menghakimi, mencoba menguatkan dirinya lewat kata-kata lembut. Dalam momen itu, aku menyadari betapa beratnya beban yang dia tanggung sendirian selama ini. Perlahan tapi pasti, kami mulai membangun kembali kepercayaan yang sempat retak. Kami bersama-sama membuat rencana untuk menghadapi masalah ini, termasuk mencari bantuan keuangan dan konsultasi hukum. Suamiku mulai terlihat sedikit lega dan lebih terbuka setiap hari. Namun, jalan yang kami tempuh masih panjang dan penuh tantangan. Tapi aku yakin selama kami saling mendukung, kami bisa melewati semua ini bersama. Malam itu, ketika lampu mulai padam dan kami bersiap tidur, aku merasa ada harapan baru yang terbit di antara kami, membimbing kami melewati gelapnya ujian kehidupan. Hari-hari berikutnya aku dan suamiku bekerja sama menghadapi beban yang selama ini menekan kami. Perlahan suamiku mulai terlihat lebih tenang dan percaya diri. Kami berkonsultasi dengan seorang penasihat keuangan yang membantu merancang rencana pelunasan hutang dengan jangka waktu yang realistis. Meski tidak mudah, kami belajar untuk tidak menyerah dan saling menguatkan. Suamiku pun mulai terbuka lebih banyak tentang emosinya, dan aku belajar mendengar tanpa menghakimi.
Suami yang dulu kasar dan tertutup seperti berubah total menjadi pribadi yang hangat dan penuh perhatian. Kami mulai merajut kembali kehangatan yang sempat hilang. Hati kami belajar menerima masa lalu dan memperbaiki masa depan bersama. Tidak semua hari berjalan mulus. Masih ada masalah yang harus dihadapi. Tapi kami yakinkan diri bahwa cinta dan kepercayaan bisa mengalahkan segala rintangan. Suatu malam, saat duduk berdua di balkon menikmati udara malam, aku melihat senyum tulus di wajahnya. Senyum yang aku rindukan sejak lama. Aku tahu perjalanan kami belum selesai. Tapi malam itu kami merayakan kemenangan kecil yang berarti banyak. Kami tahu kehidupan tidak sempurna. Tapi dengan komitmen dan cinta yang kuat, kami bisa melanjutkan dan tumbuh bersama. Aku bersyukur tidak menyerah begitu saja saat waktu terberat. Kini aku percaya, cinta yang sejati bukan hanya untuk saat yang indah, tapi juga untuk menemani saat tergelap dalam hidup. Aku berharap kisah kami bisa memberi semangat bagi siapapun yang sedang berjuang mempertahankan cinta dalam badai kehidupan.